Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa itu vulnerability analysis using Nexus. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dahulu dan kelompok saya, yaitu dengan saya Zivan Brekistan, NIM 1853 dengan NIM 18830299. Saya Diah Pingansari, NIM 18830326. Saya Nur Asifa, NIM 18830324. Nah, jadi di sini vulnerability assessment tujuan untuk menentukan risiko kerentanan dalam jaringan dan merekomendasikan mitigasi atau rekomendasi yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Arnafat. Yang pertama, nyalakan Windows Server 2012 menggunakan VMware. Yang kedua, nyalakan juga Windows Server 2016, kemudian Windows Server 2012 kita gunakan untuk target. Lalu kita menganalisis kerentanannya menggunakan Windows Server 2016 dan menggunakan tools Nessus. Di sini saya akan memberikan tutorial menginstal Nessus. Kita bisa mendownload Nessus di link yang sudah ada di deskripsi. Untuk cara mendownloadnya yaitu kita klik Nessus 8.12.1. Kemudian kita klik I agree. Lalu save file. Tunggu beberapa saat, kemudian langsung dibuka saja dengan mengeklik hasil downloadan yang tadi. Lalu kita buka file instalannya yang akan dijalankan di browser Mozilla Firefox. Kemudian kita gunakan username dan password yang telah kita buat. Kemudian kita klik sign in. Tunggu beberapa saat, lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar komputer. Yang pertama, kita klik polish. Lalu kita buat lagi new polish yang berada di pojok kanan atas. Kemudian klik advance scan. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita menuju ke setting, dimana yang pertama kita setting terlebih dahulu yaitu di basic. Nah, di general itu kita masukkan atau inputkan nama dan description. Untuk namanya kita isikan network scan underscore policy 2. Dan untuk deskripsinya kita inputkan yaitu scanning a network. Jika sudah, kita lalu klik discovery. Pada host discovery kita klik.
Lalu kita matikan atau ping the remote host itu kita matikan pada host discovery-nya. Setelah itu kita menuju ke port scanning pada discovery. Nah, jika sudah, lalu kita centang verify open security port on the local point. Lalu kita menuju ke bagian advance. Pada bagian advance kita scroll ke bawah. Pada bagian bawahnya itu di bagian max number itu kita isikan unlimited pada keduanya, dua kolom. Nah, jika sudah, kita lalu menuju ke kredensial. Lalu kita pilih Windows. Jika sudah, kita masukkan username dan password. Untuk selanjutnya, setelah mengisi username dan password, kita menuju plugin, yaitu klik pluginnya. Nah, di plugin kita klik save. Nah, jika sudah tersimpan atau sudah kita klik save, maka tampilan akan seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak. Selanjutnya kita klik scan, kemudian open my scan. Nah, setelah itu create a new scan. Nah, di situ ada tampilan user definite. Kemudian kita klik. Pilih network scan policy. Pada bagian nama kita masukkan local network. Local network. Kemudian pada bagian deskripsi kita ketikkan scanning a local network. Pada bagian folder tetap my scans. Kemudian pada bagian target menuliskan IP yaitu 192.168.56.107. Kemudian setelah kita mengisi semua formnya, kita mengganti adaptornya dengan host only. Setelah kita mengganti adapternya dengan host only, kita mengklik schedule. Kemudian pada enable-nya kita di situ sudah terlihat turn off, berarti kita tidak perlu mematikan kembali enable-nya. Setelah enable sudah di turn off, kemudian pilih launch.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diah Pinkansari. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis kerentanan pada target 192.168.56.107 atau Windows Server 2012. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis kerentanannya. Nah, pada bagian ini yang berwarna biru ini adalah infonya. Kemudian di sini terdapat vulnerabilities dengan level medium yang dilambangkan dengan warna kuning. Nah, untuk detailnya kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada detail vulnerability-nya. Nah, untuk yang vulnerability medium ini ada pada bagian SMB signing not required. Nah, di sini juga ada keterangan host detail kita. Misalnya IP address-nya berapa, MAC address-nya berapa. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian OS yang digunakan yaitu Windows Server 2012 dengan tipe data center. Kemudian di sini ada detail waktu pemindaian. Nah, di sini waktunya sekitar 6 menit. Kita juga bisa mengeklik lebih detail dengan klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya proses sign-in tidak diperlukan di server SMB jarak jauh, sehingga penyerang jarak jauh tidak diautentikasi dan dapat memanfaatkan ini untuk melakukan serangan man in the middle terhadap server SMB. Nah, kita juga bisa mendownload hasil reportan ini. Nah, di sini ada pilihan report. Kemudian kita akan memilih ekstensinya yaitu HTML. Kita klik. Kemudian kita pilih yang generate report. Ini proses generatingnya. Kemudian kita save. Kemudian kita bisa melihat file hasil downloadnya. Nah, di sini kita akan membukanya. Klik kanan, open with Firefox. Di sini ya. Nah, di sini ada keterangan host executive summary. Nah, kemudian kita klik show. Nah, di sini terdapat keterangan severity, CVSS, plugin dan juga name-nya. Nah, untuk membuka pluginnya, kita harus mengganti adaptornya menjadi NAT agar terhubung ke internet. Karena ini untuk membuka hasil reportan tadi ya. Dalam ekstensi HTML berarti dia nanti harus online. Nah, ini pluginnya kita klik. Nah, di sini ada keterangan tentang SMB signing not required. Nah, ini keterangannya lebih detail karena kita sudah mengeklik pluginnya tadi. Nah, di sini juga ada solusi untuk mengatasi vulnerabilities ini. Jadi, misal kalau kita menganalisis kerentanan, kita bisa menggunakan metode ini. Sekaligus kita bisa mendapatkan solusi untuk menangani kerentanan tersebut. Nah, selain itu di sini juga ada keterangan detail dari plugin di sini. Karena pluginnya ini tipenya medium dengan ID 57608 SMB Sign. Nah, ini file name-nya SMB Sign Disable dengan versi 1.18.
tipenya remote. Jadi di sini nanti ada keterangan lebih detail gitu. Nah, di sini juga ada keterangan vulnerability information pada Microsoft Windows. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.